Hari ini saya akan mengadakan sebuah showcase storytelling dengan judul Darin dan Katikotu Gampo di Padang. Storytelling ini berbahasa Minang, jadi memang tidak diperuntukkan untuk semua orang Indonesia. Hanya orang-orang yang mengerti bahasa Minang. Entah itu dia ngerti, bukan orang Padang tapi ngerti bahasa Minang, atau memang orang Minang, orang Padang yang lagi berada di Jakarta. Lokasinya seperti biasa kita bisa lihat di sini, Teater Besar Melbourne, Comika.id. Secara konsep Comika.id, Comika Comedy Club. Bodo amat dah. Jadi secara bentuk apa namanya tuh backdropnya enggak terlalu ada. Jadi nanti ini dipoloskan aja, ini ditutup. Nah, udah full kayak gini aja. Nanti sama satu toolbar. Konsepnya memang sederhana aja. Tidak yang banyak bikin apa-apa gitu, karena ini project percobaan, tapi tetap harus diusahakan semaksimal mungkin. Total penonton sampai hari H 12.000. Jadi kayaknya saya hanya memilih sekitar 49 orang saja yang boleh nonton. Jadi ya bisa dilihat kondisinya. Susunannya masih kayak biasa, masih kayak kalau Anda pernah nonton open mic di Markas Comika pasti pernah melihat hal-hal seperti ini. Ya, susunan bangkunya seperti ini, dan memang harus belang. Putih, abu-abu memang harus belang karena tidak boleh sama di sini ya. Kesetaraan itu tidak pernah dianggap di Comika. Termasuk dengan salah. Show dimulai jam 7. Bagaimanakah saya tidak tahu bagaimana hasilnya, karena ini storytelling. Ini mungkin sebuah informasi untuk kawan-kawan, apa bedanya storytelling dan stand up. Kenapa nggak showcase stand up ajarin? Nah, storytelling itu bisa dibilang bukan sepenuhnya stand up. Tapi dalam stand up biasanya sudah ada storytelling. Sederhananya begini. Storytelling itu cerita mentahnya. Ini masih raw nih, ini masih mentah banget. Untuk menjadi format stand up comedy harus ada perubahan kosakata bahasa, membuat premisnya menarik, terus juga harus diisi punchline, opini dan lain-lain lah. Storytelling itu lebih kayak kejujuran ceritanya dari A sampai Z. Jadi linear gitu. Tujuannya dari satu ke yang ujung. Nah, satu sampai ujung. Bagus ya. Itulah perbedaannya. Nah, kenapa nggak ditulis secara show stand up ajarin? Kenapa harus storytelling? Karena saya kayaknya lagi pengen cepat. Jadi daripada saya nunggu berbulan-bulan untuk mengubah format cerita ini jadi stand up comedy, ya udah saya kasih mentahannya aja supaya juga penontonnya tahu, oh begini, ini raw versi of stand up komedinya gitu. Dan saya juga nggak tahu ini akan jadi materi stand up yang layak, makanya saya ngarahin ke storytelling aja. Pun kalau misalnya saat saya showcase nanti sudah terkonsep seperti stand up, yaitu itu namanya naluriah aja ya. Tapi sebenarnya tidak dikonsepkan untuk terlihat sebagai stand up. Kalau Anda penonton stand up pasti Anda mengerti maksud saya. Kalau Anda mengerti, iyain aja dulu ya. Apalagi berarti informasinya kalau boleh tahu tidak ada? Cukup di situ aja. Oh iya, ini akan ada 2 segmen. Segmen pertama saya akan storytelling. Saya masih pengen ngomong stand up tapi sebenarnya itu storytelling. Saya nyiapkan materi tentang Gampo karena temanya gempa. Selama 40 menit saya akan bercerita tentang pengalaman saya dengan gempa. Makanya judulnya Darin dan Katikotu Gampo di Padang. Artinya Darin dan saat itu gempa di Padang. Semoga sampai 45 menit. Tapi kalau 30 menit kayaknya juga aman juga. Segmen kedua saya akan mengajak penonton-penonton untuk bercerita kayak Raditya Dika, cerita sialku, cerita sebelku. Nah, ini cerita Gampoku. Cerita waktu dia ngerasain gempa, apa yang terjadi dan bagaimana dia menyikapi hal itu. Ini akan ditayangkan di sini. Saya nggak tahu ini akan tayang di YouTube juga. Belum tahu lah intinya. Dan digital downloadnya bakal ada, saya tidak tahu. Yang penting saya menjalankan hari ini dulu dengan semaksimal mungkin.
Karena banyak acara yang saya jalani tidak ada digital downloadnya karena saya merasa enggak, males. Dapat makan tot lah untuk supporting perut, untuk supporting Lisbon untuk perutku malam hari ini sebelum acara showcase ya. Tot lah, belilah tot lah. Wah, dapat slave beef, dapat timun dan kriwil-kriwil. Terus juga ada bawang bombay yang dipotong, bukan bawang bombay, bawang-bawang yang dipotong, daun bawang yang dipotong. Mantap sekali. Keras kepalanya ya. Kalah gua. Ayo Kak. Di sini kita pergi. Nampak ada kepala orang awak nak. Sebenarnya mau kau nak janjian. Kan tiket masih sekolah dari mana dulu? Mana? Mau saja cara tahu ya. Tiba-tiba balik jadi kabi kan kau. Tolong awak mana? Indonesia kan gue panik. Gini aja Jir, lo kan ada maleh, makanya besok kadang-kadang poster bilang bakso Minang pantai. Kalau ada gampo, barusan sekali selesai sebuah showcase storytelling Darin dan Katikotu Gampo di Padang. Ini adalah pengalaman baru bagi saya di mana saya bercerita tadi total 1 jam, kan? 1 jam hanya bercerita. Itu kayak episode podcast sendiri tapi manggung. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Saya tidak sadar kalau saya sampai 1 jam kalau enggak di karena Bung Celian tuh. Awalnya tuh 30 menit. 30 menit. Oh, oke, 30 menit. Kayaknya cuma beberapa lagi gitu kan. Ternyata sampai selesai pas di materi ya, cerita yang Gampo bo roti kacang padi. Pas habis, oh pas 60 menit. Oh, oke, dah selesai, terima kasih. Itu 60 menit. Ditambah tadi ngajak 2 orang bercerita, Arif dan si Wahyu, dan dimana itu menurut saya closing yang sangat bagus. Karena kalau hanya mengenalkan storytelling, closingnya biasa aja, tidak terlalu ya gimana. Yang penting ceritanya selesai. Tapi dengan adanya interaksi bersama 2 orang penonton tadi, menurut saya itu eskalasi yang bagus. Patutlah. Kemarin itu Bang Radit sharing bikin yang kayak gitu ya. Dia stand up sejam, setelah itu dia ngajak penonton untuk bercerita. Dan tadi penonton yang bercerita, karena saya tidak bawa baju, saya kasih saya janjikan lebih tepatnya, saya janjikan 2 tiket gratis untuk acara saya berikutnya, kayak Darin dan apa. Jadi planningnya itu tiap bulan. Jadi pertama Darin dan Katikotu Gampo di Padang. Setelah itu Darin dan kisah mistis dari kampung, cerita mistis dari kampung. Nah, itu nanti akan berikutnya. Yang ketiga apa? Sabar dulu aja ya, kita lihat yang kedua. Tapi nggak tahu, kayaknya animo oke nggak sih tadi? Aman ya? Animonya keren. Dan tadi ada beberapa orang yang tidak mengerti bahasa Minang tapi malah datang. Itu yang di luar konteks, saya nggak ngerti kenapa, tapi entah kenapa pula itu menjadi senjata hiburan yang lain. Jadi justru karena dia tidak mengerti, jadi dia tuh bertiga dibawa oleh 1 orang temannya dari Padang. Jadi saat saya bercerita, temannya itu juga sibuk mentranslate apa yang saya omongin tadi di atas panggung. Jadi ketawa dia tuh agak delay. Jadi setelah saya bawa penonton ketawa, nah dia baru ikutan ketawa di akhir-akhir. Jadi kayak apa maksudnya? Oh gitu, oh iya lucu gitu. Tapi saya yakin dia tidak mengerti sama sekali. Kayak aja cuman ketawa gara-gara semua orang ketawa daripada terlihat aneh, ya kan? Nah, tadi saya juga baru sadar ada 1 orang di depan, cewek. Sepanjang saya bercerita dia cuman melihat dan tidak ada bereaksi apapun. Kalau ketawa, tapi tipis kayak senyum saja.
Dan di akhir-akhir waktu berfoto baru terbuka kalau dia juga tidak mengerti bahasa Minang. Jadi untuk kawan-kawan tadi yang nonton yang tidak mengerti bahasa Minang, mungkin saya usahakan yang tadi itu ada videonya, cuplikannya, dan mungkin saya akan kasih secara gratis dengan translate. Jadi mungkin kawan-kawan yang lain yang pengen nonton bagaimana, ini juga bisa nonton ya. Maksudnya kan udah ada translate-nya tuh, bahasa Indonesianya. Nah, itu bisa Anda beli. Saya jual nanti ya. Di mana belum tahu. Tapi yang pasti linknya ada di deskripsi video ini. Silakan diklik, silakan di-download. Saya nggak tahu ini akan di-download atau hanya di streaming live sekali saja. Tapi kalau yang penasaran silakan nonton, dan itu sudah ada translate-nya. Jadi harusnya udah paham konteks ceritanya seperti apa. Apa lagi kira-kira? Udah. Aman ya. Semoga untuk kawan-kawan yang nonton dan di Jakarta, orang Minang, kalau nonton acaraku di bulan besok harusnya ada ya, tapi celek dulu. Pantau saya Instagram Rene Hermana. Ya deh, terima kasih Comika. Terima kasih yang sudah menonton. Seru sekali. Saya secara pribadi puas, enak. Kalau Bung, aduh, ada yang pengen di apa? Ada yang pengen disabui. Ya, mari kita minangkan Comika ini. Wak sebentar ya. Mari 3 bulan. Apa kesan dan kesannya? Ya, eksperimen cukup berhasil lah. Kau bahasa Indonesia kok? Bahasa Indonesia lah, Stay. Eksperimen yang kita kerjakan cukup berhasil karena storytelling bisa dibilang showcase mungkin yang pertama lah, ada storytelling kayak gini. Jadi ya semoga nanti ada berkembang ke depannya dan banyak-banyak hal lainnya. Itu aja. Sebagai orang Comika gimana melihat ini? Orang Comika melihat peluang karena 2 kali showcase Minang selalu ramai. Nah, mereka langsung memikirkan bikin event besar kali ya, ada duitnya ini. Nah, itu. Dan responnya apa? Respon siapa? Respon Anda ketika mendengar itu? Enggak. Itulah. Tadi juga ada warga pasar yang nonton. Saya selalu malu kalau ada warga pasar. Malas sekali. Itulah. Lama. Itu aja dulu ya. Terima kasih sudah menonton vlog saya. Nanti akan ada digitalnya. Nggak tahu itu akan di-download atau ditonton. Saya belum tahu, tapi kembali linknya ada di deskripsi ini harusnya ya. Itu aja. Semoga next eventnya oke lagi. Mantap nggak saya nge-vlog? Mantap dong.